warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Balangbaru dan Balangbaru 1, yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu serta bapak-bapak, walaupun ada 2 sekarang, tadi 1 katanya, orang tua dari siswa-siswi SDN Balangbaru dan Balangbaru 1 yang insya Allah dengan izin Allah nanti akan menjadi santri-santriwati ya, yang akan belajar menghafal Al-Quran. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga apapun gerakan, kegiatan, langkah yang kita lakukan tidak akan pernah bisa terwujud kecuali Allah lah yang mengizinkan. Hari ini kita berkumpul di tempat ini semata-mata hanya ingin mencari keridhoannya Allah. Tidak ada lain, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari gagah-gagahan atau lagi sebuah nama, pencitraan atau apapun. Kita hanya ingin mencari keridhoannya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asbab perjuangan dari beliau hari ini kita bisa merasakan nikmatnya iman dan merasakan nikmatnya Islam. Tes ya. Tes ya. Ini karena izin Allah juga mic-nya agak rusak. Jadi sambil menunggu mic nggak apa-apa. Allah alhamdulillah memberikan suara saya yang bisa agak keras. Jadi hari ini kita datang ke sekolah ini dari pihak Yayasan Cinta Sedekah Nusantara, sebuah yayasan yang kami dirikan untuk melahirkan penghafal Al-Quran. Yayasan kami tidak mempunyai tujuan lain, tidak mempunyai agenda lain, tidak mempunyai kepentingan lain. Hanya ingin bekerja menghasilkan generasi Al-Quran. Bagaimana caranya melahirkan generasi Al-Quran? Maka kami perlu mengadakan kegiatan atau dakwah yang mengarah lahirnya para penghafal Al-Quran. Kegiatan kami diawali dengan membangun rumah tahfiz, sebuah mini pesantren yang memang kita mengkaderisasi anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran. Bukan cuma sekedar membaca, tapi lebih kepada menghafal. Dalam perjalanan kami dari 2013, 2014, Allah memberikan pemahaman dahsyat kepada kami yang mungkin mudah-mudahan kami salah, tapi seingat kami dari zaman proklamasi Indonesia sampai hari ini belum pernah ada yang berpikir bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran menjadi sebuah pelajaran wajib di sekolah. Kalau bahasa Inggris saja bisa diwajibkan, yang jelas-jelas bukan budaya dari Indonesia. Bahkan sekarang bahasa Mandarin bisa diwajibkan. Kok bahasanya Allah
bahasanya yang akan dipakai nanti di alam kubur, di padang mahsyar, kita tidak membekali anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu, hari ini kami meluncurkan yang disebut nama program tahfiz serbu sekolah. Bukan, jangan kembali Bu ya, serba seribu, bukan ya. Jualan nanti jadinya. Tahfiz serbu sekolah. Kenapa ada kata-kata serbu? Dakwah kami memang sekarang kami pakai adalah dakwah frontal, menyerang. Kami tidak menunggu. Kalau sebelumnya kami mengikuti seperti yang lain, kami membuka rumah tahfiz, kami tunggu orang lain datang, kami tunggu orang lain mendaftar. Kami akhirnya terfikir, pikiran kami itu pun juga asbab Allah yang memberikan, bahwa yang datang itu belum tentu semua anak-anak kita. Bisa saja dari orang tuanya anaknya belum mau. Bisa saja anaknya mau, orang tuanya juga nggak setuju. Bisa saja orang tuanya mau, anaknya mau, biayanya nggak ada. Kita menunggu untuk orang datang, sehingga yang datang mungkin cuma sebagian. Akhirnya kita melihat bahwa yang ada di kita sekarang hanya 20% anak-anak kita yang sekolah di pesantren dan di sekolah Islam. 80% sekolah anak-anak kita di sekolah negeri ternyata. Yang hari ini notabene saya minta maaf, tidak ada maksud mengecilkan, tapi kita perlu menampilkan fakta data bahwa pemahaman agamanya jauh dari apa yang harusnya kita harapkan. Apa yang bisa didapat dari anak-anak kita kalau pembelajaran agamanya cuma 2 jam dalam seminggu? Betul Ibu? Makanya wajar Pak, wajar Ibu, kalau hari ini anak-anak SMA lulus, bukannya dia bersyukur kepada Allah, bukannya dia tahajud kepada Allah, dia bikin acara pesta bikini di hotel. Wajar. Agamanya cuma 2 jam. Itu pun juga mohon maaf, kadang-kadang guru agamanya ada atau tiada. Betul Ibu? Ada dan tiada. Ibu tahu ada pesta bikini? Itu belum apa-apa Bu, yang naik ke atas. Ibu tahu SMA di Makassar mengadakan apa nama itu? Night party ya apa namanya? Memang tidak dipublikasi. Bukannya bersyukur, bukannya mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas ini, tapi lebih kepada selalu berpesta, dan pestanya tidak jauh dari seks dan narkoba. Kalau kemarin Pak Wali Kota digegerkan dengan apa yang ada di koran, anak SMP, apa itu Bu? Hah? Anak SMP saja sudah berani mengekspos dirinya, mengekspos saya jualan, saya bisa dibeli dengan harga 1 malam sekali main. Coba saya tanya sama ibu dan bapak, adakah kerisauan bapak-bapak dan ibu terhadap anak-anak kita? Kalau hari ini anak-anak kita tidak kita pikirkan, hari ini anak-anak kita tidak jaga, tidak kita cari cara bagaimana menolong mereka, percayalah, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Lulusan dari SDN Baluparang dan Balangbaru dan Balangbaru 1. Ya, maaf Bu, saya ini baru 10 tahun di Makassar, masih kepleset. Saya tidak menakuti, karena memang Rasulullah Allah menyuruh dengan Rasulullah menyampaikan, bukan menakuti. Bukan satu hal yang tidak mungkin anak-anak kita dari SDN ini akan muncul yang seperti itu. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan anak kita, mau ibu anak-anak kita di SMP masuk ke dalam komunitas kayak mereka? Tidak. Mau ibu? Tidak.
Kalau memang kita peduli dengan anak-anak kita, mari kita jagai anak-anak kita. Hari ini bentuk dari kepedulian kami yang merupakan visi dari yayasan kami adalah bekerja sama dengan pihak sekolah dari SDN, SMPN, SMAN atau SMK atau STM untuk memasukkan pelajaran tahfiz menjadi pelajaran wajib di sekolah. Kami mendorong dari pihak sekolah. Kalau sekarang mungkin masih trial, tapi insya Allah 2015 start ke 2016 tahun ajaran baru, kita minta 1 juz harus menjadi syarat kenaikan kelas. 1 juz harus menjadi syarat kenaikan kelas. Kalau tidak bisa 1 juz, jangan dikasih naik. Setuju Ibu? Siapa yang tidak setuju? Kenapa bahasa Indonesia bisa diwajibkan, saya tanya? Apa mau ditanya itu dikubur? Bisa ke bahasa Indonesia? Gak ada, Bu. Ada ditanya bahasa Mandarin, ada ditanya matematikanya pintar atau tidak dikubur? Tidak. Yang ditanya itu nanti dikubur, bagaimana kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita tidak mendidik anak kita untuk belajar terbiasa dengan Al-Quran, percayalah gedenya kayak kita. Betul gak Bu, kayak kita Bu? Terakhir kita pegang Al-Quran bulan apa? Paling Ramadan. Betul Bu? Itu pun juga kelewat, cuma minggu pertama. Betul Bu? Betul tidak? Tidak salah katanya? Oh salah. Yang benar apa? 2 tahun yang lalu. Kalau hari ini saya tanya satu-satu sama Ibu, percaya saya tanya di mana Al-Qurannya, pas Ibu lupa taruh di mana. Di lemari sebelah mana saya tanya? Di bawah tumpukan buku mana? Ayo. Siapa yang tadi pagi baca Al-Quran? Ayo saya mau tanya. Ibu-ibu siapa yang baca Al-Quran? Satu. Ibu dong. Coba mana yang baca Al-Quran? Ibu. Benar Ibu? Hah? 2, 3. Coba lihat. Ratusan ini seorang tua cuma 3 yang baca Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana anaknya mau baca Al-Quran? Coba. Jadi kalau hari ini kami bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran, kami mohon ibu-ibu selaku orang tua dari wali murid, bapak-bapak selaku orang tua dari murid, tolong dukung kami program tahfiz serbu sekolah ini untuk bisa jalan. Setuju ibu-ibu semua? Setuju. Karena ini adalah bantuan yang membantu orang tua yang mungkin kami paham karena kami juga orang tua yang lupa dulu untuk belajar secara intensif terhadap Al-Quran. Kalau kita saja susah Bu, pertanyaannya apakah mungkin anak kita untuk belajar Al-Quran? Tidak mungkin. Penghafal Al-Quran itu harus secara intens dan dia harus dilihat dari orang tuanya. Hari ini orang tua sibuk dengan kegiatannya, mencari penambahan. Yang ada sudah kurang, cicilan bertambah. Betul Bu? Gaji suami tidak nambah-nambah, tapi utang di warung tambah banyak. Jadi kalau misalnya memang kita mau, kita dukung anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Salah satu dukungan yang saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, di mana setiap sekolah yang menyelenggarakan, yang sudah bekerja sama dengan kami, kegiatan belajar menghafal Al-Quran, yang pertama saya minta kepada ibu-ibu, termasuk kepala sekolah selaku penanggung jawab dan pemimpin tertinggi di sekolah, larang anak-anak kita pegang HP. Saya minta tolong itu Bu. Ya, saya ini konselor Forum Konseling Keluarga dan Bisnis.
Di setiap tempat selalu ada masalah terhadap anak-anak sekarang. Selalu ada masalah terhadap anak-anak sekarang. Hancurnya sebagian anak-anak kita juga karena pengaruh dari HP, gadget. Saya kasih cerita, Bu, ya. Salah satu direktur HRD-nya, ya, sebuah perusahaan besar Bosowa di Makassar, ya, itu pernah konseling dengan saya. Kenapa dia konseling? Ini direktur HRD yang biasa dia backgroundnya psikolog, padahal backgroundnya dia psikolog, padahal suaminya sendiri juga dai, pendakwah. Dia bilang kepada saya, Ustaz, tolong anak saya. Kenapa? Saya tanya ibu. Tadi malam anak saya baku rebut HP dengan saya. Setiap saya suruh makan, saya suruh sholat, dia tidak bergeming, dia asik dengan HP-nya. Akhirnya saya ambil itu HP. Pada saat dia ambil, dia kaget, dia rebut HP dari tangan saya. Karena saya melihat sesuatu yang tidak wajar. Kenapa anak saya berani merebut HP yang saya sudah ambil? Maka saya ambil kembali dengan paksa dan saya marahi. Lepaskan, katanya dia. Baru anak itu melepaskan. Apa yang terjadi, ibu? Apa yang membuat ibunya langsung lemas, duduk? Karena ternyata anak yang pegang HP ini anak perempuan kelas 3 SD, Bu. Ya, kelas 3 SD. Kalau sekarang udah kelas 4. Ya. Di sekolah Islam, saya lupa waktu itu kasih tahu. Di sekolah Islam, yang pelajaran agamanya, yang insya Allah kalau sekolah Islam lebih banyak daripada di kita di sekolah negeri ini. Tapi kenyataannya apa? Dia bermain Facebook dengan seorang SMP kelas 3 dan pembahasannya tentang masalah bersetubuh. 3 SD, Bu, perempuan. Mau anak-anak kita terkontaminasi dengan gadget? Mau, Ibu? Ibu tidak akan bisa awasi derasnya teknologi. Hari ini biarkan kita dibilang kampungan, biarkan kita dibilang nggak modern, biarin. Yang penting anak kita aman. Karena kalau kita menghafal Al-Quran anak kita, terus dia bermain game, dia bermain HP, dia bermain sosial media, apa yang sudah susah payah dihafal maka akan kembali hilang. Jadi saya sarankan kepada ibu kepala sekolah, salah satu yang bisa menunjang anak-anak kita bisa penghafal adalah larang anak-anak kita pakai HP. Belum waktunya. Kedua, saya mohon dukungan dari ibu-ibu, batasi anak-anak untuk menonton TV. Menonton apa, Ibu? TV. Jadi ibunya pun juga harus jangan anaknya dibatasi nonton TV, ibunya di depan TV terus. Nak, jangan kau nonton, nak. Nah, saya kunci kau di dalam. Tapi ibunya nonton di luar. Matikan. Kalau susah dimatikan, sedekahkan itu TV. Kirim ke sekolah. Ya, Bu, ya? Ya, ibunya iya. Karena satu film, Bu, walaupun itu cuma 10 menit, satu halaman itu bisa hancur dan hilang hanya gara-gara nonton ganteng-gantengnya. Ya, ibunya aja tahu itu. Berarti sering nonton. Batasi, jangan sampai apa yang kita sudah lakukan terbuang sia-sia. Ketiga, saya mohon bantuan dari ibu-ibu. Setiap hari tolong tanyakan apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah, termasuk hafalan. Nah, menghafal apa ini hari? Tujuannya apa? Supaya dia termotivasi untuk merojak, mengulang di rumah. Coba anak mengulang, makan mengulang,
sambil tidur juga dia ulang. Ditanyakan supaya ibunya pun juga termotivasi untuk tahu hafalan anak-anaknya. Nanti kalau ibunya terus menanya, toh nanti lama-lama anaknya akan ngomong kan, Bu, ibu nanya terus, kapan ibu saya tanya? Nah, ibunya akhirnya termotivasi untuk menghafal. Kan nggak lucu, selalu setiap ditanya, anaknya balik nanya. Coba nak, apa yang dihafal ini hari? Anaknya setoran hafalan ke ibunya. Habis itu dia, ibu coba setoran ke saya, balik lagi. Nah, jadi hidupkan di rumah untuk saling menghafal. Kalau terbiasa di rumah ini menghafal, insya Allah akan memberikan keberkahan di rumah. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu kita penting menjadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran? Karena yang paling jelas bukan cuma kepentingan kita di akhirat, di dunia pun Allah akan memberikan keberkahan. Allah sudah menjanjikan satu huruf 10 keberkahan. Al-Quran itu dibaca satu huruf memberikan 10 keberkahan. Coba bayangkan kalau anak-anak kita itu menghafal Al-Quran, berapa huruf? Berapa huruf coba? Satu hari tidak kurang 100 huruf ibu. Kali 10 berapa? Berapa bu? 1000. 1000 keberkahan akan mengalir kepada orang tuanya. 1000 keberkahan akan mengalir kepada kepala sekolah dan gurunya di sekolah. 1000 keberkahan akan mengalir kepada keluarganya, kepada lingkungannya, kepada alam sekitarnya. Kalau hari ini dikatakan di SD ini ada 800 bu ya, 800 yang akan belajar Al-Quran. Percaya tidak bu, di kota ini, di lingkungan SD ini, Allah akan mencurahkan keberkahan. Karena apa? Berkumandang ayat-ayatnya Allah yang Allah sudah akan janjikan, dia akan memunculkan setiap satu huruf dikali 10 keberkahan. Mari kami minta dukungan ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa program tahfiz serbu sekolah tidak dimintai tambahan biaya. Jadi panjang lebar, ujung ini ibu masih nunggu nih. Ini biayanya berapa nih? Karena belum senyum, saya lihat. Kalau belum ada penjelasan. Tahfiz serbu sekolah, yaitu mengadakan kegiatan pelajaran tahfiz di kelas, tidak ada pengenaan biaya tambahan apapun. Kami tidak membebani sekolah, kami tidak membebani orang tua murid. Semua kegiatan yayasan yang membiayai. Jadi ibu-ibu tidak usah takut. Yang hanya kami minta, tolong ibu perhatikan anak-anak dan tolong doakan anak-anak kita dan doakan pengajar-pengajar dan kami, supaya kami bisa istiqomah, bisa tetap terus jalankan kegiatan tahfiz serbu sekolah ini sehingga kita bisa menjadikan 5 tahun ke depan Makassar sebagai kota Quran, insya Allah. Kalau semua sekolah nanti belajar Al-Quran melalui program tahfiz serbu sekolah, berhasil tidak insya Allah Al-Quran Makassar menjadi kota Al-Quran? Berhasil nggak bu? Berhasil insya Allah. Karena apa? 80% anak-anak kita yang mewarnai generasi kita ada di sekolah negeri. Ada di sekolah negeri yang hari ini tidak ada orang yang peduli. Yang hanya peduli orang-orang yang berkaitan dengan apa? Dakwah mereka yang masuk. Seks bebas dakwah di sekolah negeri. Betul tidak ibu? Kondom masuk lagi pelajaran. Narkoba masuk melalui makanan. Ada nggak kita masuk hari ini bu? Tidak ada. Nah ini kita belajar menyaingi apa yang menjadi dakwah dari mereka. Kita minta supaya seluruh sekolah, tahapan pertama kita di kota Makassar, supaya bisa sekolah-sekolah yang ada di kota Makassar, insya Allah semuanya menjadi para penghafal Al-Quran. SD, insya Allah 6 tahun ke depan SDN di kota Makassar akan lulus
siswa-siswanya dengan kualitas 6 juz. Dasar tidak Bu? 6 juz Bu. Belum tentu pesantren bisa melahirkan lulusannya SD-nya 6 juz. SMP kita minta target 2 juz selama setahun. Lulus SMP menjadi 6 juz. SMP, SMA kita targetkan 4 juz setahun. Lulus dia akan menjadi 12 juz. Insya Allah tidak menghilangkan 100%, tapi bisa mengurangi kenakalan anak-anak kita. Seks bebas bisa dikurangi, narkoba bisa dikurangi, tawuran pelajar bisa dikurangi. Insya Allah mudah-mudahan generasi kita betul-betul bisa menuju menjadi generasi Al-Quran. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya buka, saya berikan kesempatan kepada orang tua maupun guru untuk tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.